Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan catatan kritis dari Rocky Gerung yang menurut saya sangat bagus ya teman-teman. Perihal didapatnya gelar Doktor Bahlil dari UI ya teman-teman. Di sini bagaimana Rocky Gerung akan menyoroti prosesnya ya teman-teman. Apakah pertanyaannya dilembek-lembekkan mengingat gelar doktor itu harusnya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit dan pertanyaan-pertanyaan kritis ya teman-teman. Di sini juga Rocky Gerung akan menjelaskan tradisi akademik ya teman-teman, bagaimana seharusnya doktor itu didapatkan. Ini akan sangat-sangat menarik. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Jadi Bahlil tentu bukan dia sebetulnya yang menjadi subjek dari problem universitas, tetapi pengujinya tuh. Kan dia diloloskan oleh sejumlah profesor. Lalu dianggap profesor ini sebetulnya harus dicurigai, paling tidak diperiksa oleh ombudsman tentang kedudukan mereka di dalam bimbel akademis kemarin itu. Jadi selain soal maladministrasi yang sangat mungkin terjadi karena konflik of interest antara penguji yang berkedudukan sebagai komisaris dan Bahlil sebagai politisi, itu udah problem administrasi sebelum dia jadi problem etis, kan itu udah ada konflik of interest. Yang kedua adalah status dari mereka yang berhak untuk mengajukan pertanyaan akademis. Apakah pertanyaan akademis itu akhirnya dilembut-lembutkan sehingga ketajaman pengujian itu hilang? Apakah epistemological break di dalam riset itu dimungkinkan untuk diperlihatkan atau disembunyikan justru? Jadi kita masuk pada dua hal, isu tentang ethics di dalam penulisan dan dalam pembuktian dan dalam pengujian. Yang kedua adalah maladministrasi yang memungkinkan ada konflik of interest karena soal kedudukan si promotor sebagai ya komisaris, kan itu intinya tuh. Tapi publik, terutama sivitas akademika UI, akhirnya mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ. Dan saya ikuti teman-teman di UI itu mengusulkan supaya diuji ulang. Kan itu pembuktian yang lebih enak kan kalau dibuka seperti semacam ujian terbuka kan. Kan tradisi akademis sebetulnya setiap orang yang diundang di dalam forum pengujian doktor, dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang dibatasi, yang boleh bertanya hanya penguji, yang boleh bertanya hanya bahkan promotor mungkin pertanyaannya pasti akan bersifat membantu tuh. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, siapapun yang punya dalil dan masuk di dalam ruang ujian disertasi, dia berhak mengajukan pertanyaan tuh. Jadi kalau saya misalnya ada di situ, saya bisa angkat tangan tuh. Oh, nggak boleh bertanya, Pak Rocky. Oh, nggak bisa. Kita diundang di dalam forum akademis. Artinya setiap orang yang diundang punya kapasitas yang sama dengan para penguji formilnya. Itu yang namanya tradisi di dalam ruang akademis itu. Dari zaman Plato begitu cara-cara menguji orang itu. Nah, di Indonesia aja seolah-olah undangan itu sekedar menonton. Padahal itu juga salah tuh. Undangan itu adalah komunitas akademis yang mampu untuk menilai sebetulnya ini benar nggak pengujian di depan itu. Jadi mereka bukan penonton diundang untuk selebrasi itu, untuk makan siang setelah ujian. Mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang ada pertanyaan setelah disertasi itu selesai. Jadi berhak sivitas akademika mempertanyakan kualitas para penguji di situ. Jadi Bahlilnya sebetulnya ya sekedar objek aja kan. Yang jadi subjek penelitian kita sekarang adalah tabiat dari profesor yang duduk pakai toga di situ lalu menguji, tapi dengan cara yang sangat permisif. Kira-kira itu poinnya. Soal banyaknya pejabat mengambil gelar doktor, tapi sesungguhnya yang mengerjakan tugas dan karya ilmiahnya adalah orang lain, bahkan banyak diantaranya adalah mahasiswa S1, kan sesungguhnya sudah lama terjadi tuh, Bung Rocky. Jadi katakanlah kalau Bahlil melakukan hal itu, ya itu bukan hal baru di UI atau kampus-kampus lainnya. Kasus Bahlil ini kan dampaknya bisa sangat serius bagi Universitas Indonesia dan juga bagi mereka yang mendapatkan gelar S2 atau S3-nya dari UI. Tapi ini kan banyak juga mereka yang memperolehnya dengan proses yang bersungguh-sungguh dan bukan melalui jalan pintas gitu yang seperti banyak diduga dengan apa yang dilakukan oleh Bahlil ini. Ya, saya tahu bahwa jual beli ijazah itu udah lama sekali. Sejak 10 tahun lalu saya masih mengajar
di UI itu kalau sudah sore-sore mahasiswa yang anak-anak S1 itu, karena saya mengajar metodologi, itu udah pasti melapor tuh, Pak ini ada bupati, calon gubernur atau pejabat ya pejabat pemerintah itu lagi nulis disertasi, lalu minta tolong untuk buatkan kerangka penelitian, hadirkan buku yang diperlukan. Karena kira-kira 1 dekade ini UI itu juga jadi sarang tempat orang jual beli ijazah. Itu hal yang terbuka kita ketahui itu. Paling nggak bisik-bisik di kalangan mahasiswa begitu tuh. Dan itu ada harganya tuh. Jadi bayangin mahasiswa S1 diminta untuk membuat riset desain untuk seseorang yang ingin dapat gelar S2 atau S3 bahkan tuh. Dan itu terjadi di kampus saya dulu itu ada namanya Nextdoor. Kalau udah sore-sore itu kita ngumpul di situ untuk mulai nguping siapa yang lagi minta tolong pada mahasiswa, gubernur mana yang buat dompet tebal bagi-bagi duit di situ naktir mahasiswa. Ya mahasiswa UI senang-senang aja dapat uang tambahan. Tetapi UI sendiri harus punya filter. Begitu masuk dalam ruang ujian, maka entah biarin aja nih dia mau plagiasi kayak dia mau nyewa siapa, itu urusan dia sendiri itu. Tetapi begitu masuk di ruang ujian, berlakulah prinsip bahwa tidak ada maaf terhadap pertanyaan, tidak ada maaf terhadap jawaban yang dungu. Kan mesti ada duel habis-habisan di situ kan. Dan itu pentingnya disertasi itu dibuka untuk umum supaya ada semacam audit eksternal tentang kadar epistem dari disertasi itu kan. Dan aksiomanya bisa dibatalkan apa tidak, perumusan hipotesisnya itu mengandung validilisme atau sekedar verifikasionisme. Kan itu semuanya yang kita sebut metodologi di dalam ilmu pengetahuan. Nah itu sebetulnya yang perlu dilihat. Jadi sekali lagi UI sebetulnya dari awal udah mengalami defisiensi di dalam upaya untuk meloloskan seseorang. Filternya makin lama makin rapuh tuh. Dan kita tahu bagaimana banyak anak orang mengaku saya lulusan UI. Iya, bagi kita lulus UI itu artinya lulus S1 bukan lulus S2 S3. Kan S2 S3 itu bisa didagangin kok. Jadi anak-anak UI itu selalu menganggap lu masuk di Iluni UI kalau lu lulus S1 atau bahkan gak lulus tetapi pernah masuk lewat tapisan setelah lulus SMA, itu namanya alumni UI itu. Yang S2 S3 itu ya itu dianggap nyogok-nyogok main-main atau bukan sesuatu. Tapi banyak juga mereka yang lulusan S2 S3 itu yang betul-betul tidak mau pakai joki kan. Saya kenal betul banyak manusia-manusia bermutu yang diluluskan S2 S3 walaupun S1-nya bukan UI, tapi betul-betul ingin mencapai reputasi akademis. Jadi itu yang mesti kita pertimbangkan. Dan kita tahu bahwa banyak dari mereka yang sungguh-sungguh belajar tuh. Sementara yang sekarang kasus Bahlil itu jadi kontroversi karena orang melihat kok nggak ada kematangan akademis ya di dalam ujian kemarin itu. Jadi itu sebetulnya catatan, dan itu mesti kita sampaikan kepada pemerintah sebetulnya, supaya karena UI ini kan BUM, badan negara kan, dan di situ berlaku prinsip bahwa keadilan di dalam kelas ujian itu, ujian disertasi ditentukan oleh kualitas dari dosen-dosen pembimbing dan dosen penyangga di dalam ujian itu. Dan itu yang akan menunjukkan apakah UI ini WC water closet atau betul-betul world class university. Jangan-jangan UI memang sudah jadi WC itu dalam pengertian toilet, bukan lagi world class university. Ya, bagus sekali ya penjabaran dari Bung Rocky Gerung, saya salut ya. Bagaimana dia memotret dari berbagai sisi. Ya, namanya ujian itu harus duel di situ, duel ide, tidak ada maaf atas pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tidak ada maaf bahkan untuk argumen yang dungu, kata tadi Bung Rocky Gerung ya teman-teman. Saya sepakat, ya biar aja dia mau nyogok ataupun mau menyewa joki untuk pengerjaan disertasinya misalnya atau apapun lah gitu ya teman-teman, untuk skripsinya atau untuk apanya gitu ya disertasinya. Tetapi ketika diujian kan itu seharusnya menjadi filter tadi yang saya tangkap dari pernyataan Bung Rocky Gerung. Jadi menjadi filter kalau memang dia tidak mengerjakan itu hasil karya tulisnya, misalnya disertasi, pas nanti diujikan itu bakal ketahuan, oh bukan dia yang ngerjain karena nggak paham dia apa yang dia tulis. Nah ini kan jadi sebenarnya mau apapun dia cara-cara licik di awal, tapi ketika ujiannya memang benar-benar fair gitu ya teman-teman, itu akan mentah karena tidak menguasai materi. Ya itu yang saya pelajari dari argumentasi Bung Rocky Gerung. Lalu tadi dijelaskan juga tentang mutu ya teman-teman, tentang mutu akademik, kematangan akademik ya teman-teman. Dan di video-video sebelumnya kita sudah simak pernyataan
bahwa bagaimana sebenarnya mengambil doktor ini butuh waktu yang menyita, tetapi kenapa ada beberapa orang yang malah bisa cepat selesainya gitu ya teman-teman. Bahkan Bahlil tidak sampai 2 tahun gitu teman-teman, dan itu menjadi kontroversi. Bahkan dengar-dengar di media ada upaya untuk mengaudit ya teman-teman. Nah, ini akan menarik untuk dinanti. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.